perkenalkan, nama saya Ivan dan om-om di sebelah saya ini. Halo, saya Reza, Ketua Umum Innova Community. Iya. Di hari yang spesial ini, Paco Wheels ini ceritanya meluncurkan beberapa produk baru, teman-teman. Ada yang 17 inch, ada yang 18 inch. Om ya. Ya. Ini yang 17, ini yang 18. Yang 17 ini kita berkonsep tough. Ini untuk mobil bertema seperti Alto atau 4x4 seperti itu. Dan spesialnya adalah ini tuh desain yang kita terapkan dari produk steel wheel kita. Kalau teman-teman tahu produk steel wheel itu biasa kita kenal dengan pel kaleng. Jadi salah satu dari produk dari Paco Wheels itu mengeluarkan pel kaleng dengan nama Trape waktu itu, dan karena pasar ini memang minatnya besar sekali, jadi kita coba menuangkan velg steel itu ke dalam desain aluminium alloy. Jadinya seperti ini. Jadi kalau bisa dilihat, nah supaya dia bisa lebih klasik ketimbul nih, ada juga nih warna silver yang dikasih diamond cut dari ujung lipsnya sampai ke tengah nih, seperti itu. Jadi nanti velg ini tentunya pasti akan membuat mobil teman-teman akan terlihat lebih keren, lebih ganteng, dan yang pasti mungkin harus ditemenin dengan jenis ban yang tepat juga ya Om ya. Betul ya. Kalau nggak AT ya Empire, HT mungkin masih oke kali Om ya. HT masih? HT masih bagus ya ini ya. Yeah. Seperti itu. Nah kalau yang di bawah nih, yang di bawah ini bisa kita bilang velg bertemakan rally. Spesialnya lebih ke tarmac sih teman-teman. Jadi ini 18 inch dengan spoke yang sangat minimalis, dan velg ini benar-benar kita desain benar-benar secara konstruktif itu mendapatkan berat yang optimal dan strength yang optimal juga. Jadi velg ini beratnya bisa dibilang salah satu velg yang dengan berat yang ringan tapi dengan kekuatan yang tinggi. Maksimum load velg ini itu sampai ke 690 kg. Jadi kalau buat Innova nggak ada masalah, aman banget. Oh iya, Innova seperti itu, segitu. Jadi ini pasti aman banget buat Innova. Dan yang ini karena kita lihat ini PCD-nya 6, ada yang 5, yang 6 ini terutama nih teman-teman. Ini juga tinggi maksimum loadnya 990 kg. Ya ini setara Fortuner loh. Tesnya di 990 kg dan gak berbeda sama ini. Sama. Jadi Innova yang mau pakai velg ini dengan maksimum 990 kayaknya bisa bawa trailer ya. Iya, Iya, jadi ini bisa maksimal banget. Untuk nama, yang ini itu namanya Rinjani dan yang ini namanya Ijen. Rinjani itu dari nama gunung teman-teman. Kenapa kita pakai warna gunung? Pakai nama gunung ya memang menggambarkan kekuatan, betul, ketangguhan. Jadi untuk mobil dengan konsep tema Alto, tangguh 4x4 itu sangat cocok. Kita bisa kemana aja ya dengan gunung. Jadi kesan overlandnya kenceng ya Om ya. Nah, kita kemana-mana. Betul. Kalau yang ini Ijen itu dari nama danau. Jadi kalau teman-teman lihat tuh semua velg motor sport kita, khususnya untuk rally Om, itu kita pakai nama-nama danau. Mungkin terinspirasi dengan balapan rally yang ada di Indonesia. Iya, betul. Kita Danau kan juga dari Toba, dari apa gitu. Betul banget. Terinspirasi. Oh, malah paham banget nih. Saya nggak perlu jelasin detail nih seperti itu. Nah, dengan luncurnya dua velg ini tentunya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak dapat tanggapan nih dari orang komunitas, terutama Innova Community nih Om. Jadi mohon banget kalau ada saran, masukan Om, silakan Om, dilihat Om. Oke, Om Iwan, saya lihat sih memang produk Taco itu sudah terdengar cukup tangguh, cukup kuat, dan banyak teman-teman kami di Innova Community, kita nyebutnya IC ya, supaya gampang diingat, itu yang pakai produk ini, terutama yang motif-motif yang ke arah rally look gitu ya. Banyak teman-teman yang lagi happening sekarang pakai velg dari Paco, tapi kebanyakan sih memang yang ukuran 17 ya, karena mungkin pada saat itu di seri 18-nya terbatas. Betul. Tapi saya lihat tadi yang 18 baru launching ini sepertinya oke sih. Desainnya gimana? Oke Om ya. Oke banget. Kayaknya
untuk dipakai di Innova lama ataupun sampai ke Zenith mungkin cocok kali ya. Masih cocok. Tinggal nanti untuk PCB dan itu ya mungkin ya. Iya. Kalau di sini kan kalau kita lihat peleknya agak masuk ke dalam, jadi siapa tahu dengan paku bisa. Oh iya, ini nanti ET-nya kita sesuaikan Iya. dulu kok. Jadi kan kalau Bisa rata body gitu. betul, soalnya kan Innova tuh agak unik ya Om ya. Karena Iya. dia tuh standarnya tuh velgnya masuk banget gitu kan ke dalam Iya, ya Om ya. jadi nggak enak dilihat gitu. Iya makanya di pasaran tuh memang velg-velg aftermarket itu harus mesti mengeluarkan varian khusus untuk Innova ini Om. Iya, Nah, atau nambah spacer atau which is kan ya, aman sebenarnya kan. nambah spacer kurang pas lah Om. Iya Lebih sih. baik langsung dari velgnya aja. Nah kita juga nanti nyediain kok Oh. velg dengan ET yang Keren. lebih kecil sehingga nanti di Innova akan lebih rata bodi teman-teman. Seperti itu. Untuk yang 17 ini, yang untuk model seperti ini, apakah ada warna lain dong? Selain ini? Ada Om, nanti kita juga punya warna dark grey juga ya. Kita punya warna dark grey juga. Dan ini kan ceritanya cocok buat teman-teman yang mungkin mau Innova yang dimodif agak tinggi jadi Alto gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau warna hitam kan kesannya cuma mati ya. Iya banyak loh Innova Iya. di modif tinggi juga banyak loh. Kan kalau kita kan biasanya teman-teman pakai velg OEM dari Toyota seri lainnya yang SUV kan. Dengan adanya ini kan kita punya alternatif lain gitu. Iya sih. Enggak, udah apa ya? Ya lebih up to date lah jadinya. lebih Lumayan good sering looking. juga Iya. sih, soalnya Innova tuh juga apa ya, bodinya tuh kalau ditinggiin juga enggak Bagus. jadi Sebenarnya nggak kayak enak MTV juga. gitu Iya. kan, jadi ganteng juga gitu, makanya pas aja gitu gitu Betul. seperti ini, seperti itu ya. Kemudian ada nggak Om di Innova Community sendiri apa ya, kayak semacam yang menjadi perhatian terhadap velg-velg yang mereka pakai, misalnya ada strength-nya kah? Karena kan kalau community kayak ini kan suka banget ya kalau di Iya, warna iya, gitu. touring. Ada nggak sih cerita-cerita velg atau Memang concern kita sama dengan velg aftermarket adalah ini kekuatan ya, karena ya mohon maaf velg TW itu kan mungkin terlihat affordable, tapi ketika kita ngebut itu amit-amit sih ya. Kadang-kadang bengkok atau apa, mudah-mudahan kalau dengan di aku hal ini wah nggak terjadi gitu. nggak mungkin. Kita jamin kalau di Paco standar minimal kita itu itu standarnya sama dengan OEM. Oh, berarti orang kalau kualitas itu udah Paco itu hanya standar OEM atau lebih, kita nggak boleh nggak Oh, diizinkan iya, untuk nggak dibikin menurunkan di bawah. kualitas ya? Nggak boleh, kita nggak boleh sama. walaupun harganya Iya, harga bersaing. kalau harga pasti bersaing, kita kuat kok. Kita nggak terlalu mahal juga gitu. Iya, iya. Dan Affordable. tapi kan yang lebih penting lagi kan peace of mind-nya Om ya. Kalau orang iya, pakai, kenyamanan kita. iya kadang kan kalau Om pakai bawa mobil velgnya OEM itu kan kayaknya Yakin aja yakin kita. aja gitu kan ya. Iya. Ada lubang lah, ada posisi Iya, benar. tidur ya, hajar aja, yakin aja. Kita- Yang kita- dikhawatirin mungkin kayak sistem kaki-kakinya aja Iya, gitu kita loh. fokus ke perawatan kita. Tapi begitu Om ganti TW, seperti itu kan jadi malah khawatir kan. Kita mau touring jauh mikir, wah ntar jalanan rusak, velg gua gimana nih? Kan kalau dengan ini kan kita ya, velg gua Kalau mau. memiliki standar yang hampir sama dengan velg di sini. Iya, kalau ini standar OEM udah Om, nggak usah khawatir. Udah Tinggal pengalaman ada seperti kami. OEM persis, udah nggak akan ada masalah Om. Dijamin Siap, sama siap. velg Paco. Siap, siap. Seperti itu sih Om. Kira-kira Keren, sih. apa lagi Om? Ada Ya dari penjelasan Mas Iwan sih saya yakin nyamannya teman-teman lainnya akan bertambah lah, karena kita tahu dengan kualitas Paco yang seperti ini yang nggak akan di bawah velg standar, jadi kita Iya. yakin sih itu kita untuk benar-benar pakai Paco. Dan juga beberapa teman yang sudah pakai yang rata-rata sih ring 17 yang saya lihat. Itu saya lihat hampir nggak ada keluhan sih dari teman-teman. Selama kita kopdar, selama itu teman-teman yang pakai itu. Jadi ya, jadi cukup pede gitu mengatur Paco. Tapi Innova Community itu kalau lagi main gitu apa ya? Kita- Apa yang ekstrim banget gitu? Ada beberapa hal sih, ada teman-teman yang suka camping, jadi mereka ya camping. Otomatis kan ke daerah-daerah yang susah ditebak, ya, daerah meskipun karena kan glamping ya bukannya susah banget ya, karena kan kita nggak 4x4 gitu. Tapi setidaknya kan juga cukup menantang katanya, karena ya jalan rusak harus kita tempuh juga. Atau kadang kalau kita misalkan kopdar-kopdar akbar yang harus keluar pulau kayak ke Sulawesi, Sumatera, bla bla bla, itu kan kita tidak pernah tahu daerah sana Betul. ya seperti apa kan di sana. Betul. Itu risky juga kalau kita Betul. jauh terus ada kerusakan. Justru malah Bahaya buat kami. perlu teman-teman ketahui, justru yang melukai pelek itu biasanya saat di jalan yang kita kecepatan lagi tinggi. Iya.
bukan pas kita ngelewatin jalan rusak. Kita ngelewatin jalan rusak itu kita udah bisa nebak nih kan. Iya, Oh, kebaca. kita mesti lewat sini, speednya berapa kita bisa atur. Tapi kalau teman-teman lagi jalan di jalan yang lurus, Iya. kalem ya, terus penerangannya agak Kurang, terus iya. tiba-tiba ada lubang dihantam ya, biasanya hubungnya pelak itu hancur di sini. Iya. Kayak yang langsung ngebos. Bahaya, apalagi kalau kita ngebut cerah. Ini kan rata-rata touring kan tarik-tarik kan gitu. Iya, belum lagi yang cumi-cuminya keluar ya. Iya. Waduh. Nah, saling kompor itu. Waduh. Teman-teman komunitas segitu tuh. Iya. Seperti itu sih Om. Tapi saya suka aja lihat model 18 ini. Yang 18 ini ya. Garang banget. Iya. Saya lihat cocok looknya di Body Innova. Dan untuk 18 inch dibanding OEM ini pasti lebih ringan. Oh, lebih ringan. Karena strukturnya Oh, berarti dia kita bisa pakai mesin ya. Iya. Boleh. Makin lebih irit BBM. Susah kita batasin ini. Ya, memang efeknya akan ke efisiensi. Dan sebenarnya kan kalau saya boleh cerita dikit, ringan itu aja sebenarnya nggak cukup. Sebenarnya tuh distribusi berat dari pelek itu juga penting. Jadi balancingnya. jadi semakin sebaiknya pelek tuh makin ke lips itu harus semakin ringan. Oh, Di sininya yang terkumpul, berarti di tengah seperti itu. Jadi memungkinkan mesin tuh bekerja lebih ringan. Sudah seperti itu. Jadi misalnya sama-sama melihat pelek ini aja ya, intermezzo aja. Sama-sama melihat pelek dengan berat 12 kg. Iya. Perhatiin desain lipsnya. Kalau desain lipsnya terlalu bulky. tebel, bulky, tapi tengahnya nggak terlalu ini, jadi berarti kita langsung tahu nih, oh distribusi beratnya ada di pinggir. Oh. Nah itu justru malah berat. Itu malah ada mesinnya efisiensi. seperti itu. Nah kalau di pelek ini dijamin om, spoke-nya Iya. aja nggak lari sampai ujung om. Iya, Jadi iya. di dalam. Tengah-tengah. Dan dia hanya lurus aja ke bawah. Jadi benar-benar sangat konstruktif velgnya. Ya di samping itu kita juga concern sama desainnya sih. Tapi yang paling pentingnya itu optimalisasi berat terhadap kekuatannya itu sih om. Nah Tapi itu ini yang desain sendiri atau? Iya, ini desain kami sendiri. Oh, Betul. berarti pure lokal sih. Betul, semuanya pure lokal. Pabrik kita di Kerawang. Oh. Semua prosesnya dari melting material sampai pengecetan, top coat itu semuanya dilakukan di internal. Tapi ada suatu standarisasi nggak sih? Oh, soal pelek itu misalkan ada, ya maaf kalau di industri lain kayak kapal itu kan ada kelas kapal. Kalau di pelek ini apakah ada sebuah Sebenarnya standar acuan SNI lah misalkan? jadi gini sih om, kalau yang umumnya itu cuma ada SNI, SNI atau JWL, sekelasnya dia punya semua itu. Tapi untuk pelek yang maksimum loadnya di atas 1.350 sama dengan atau di atas itu, license-nya mesti JWL plus T, ada T-nya gitu. Jadi dia ada beda lagi kelasnya, naik lagi. Jadi dia kelasnya ke truck. Jadi ada yang pelek yang biasa, ada yang kayak gitu doang sih pembagiannya. Tapi kalau masalah sertifikasi, aku aman, dijamin. Aku aman. Bahkan untuk pengetesan pun itu dilakukan di dalam pabrik kita juga. Oh, jadi punya Kita alat punya segala macam ada. kita punya juga pabrik. Karena kan Pak Group sendiri kan juga dia bikin buat OEM ya. Oh. Jadi akan sangat lama sekali nih kalau kita oper dulu keluar. Jadi di kalian sendiri itu sudah siap untuk Iya, semua hal betul. ini. Bahkan nyetak moldnya aja itu di internal. Oh. Kita juga. Iya. Tujuannya karena kita OEM, kita menjaga kerahasiaan Iya, customer rahasia. kan. Jadi proyeknya nggak boleh bocor. Kalau kita bikin di luar bocor. Iya, Kan begitu. Jadi Wajar. itu cara kita melindungi customernya. Tapi itu OEM-nya om ya. Iya, siap. Ya akhirnya kita melakukan sama persis. Oh, oke. Nggak ada proses yang kita buang antara Keren. OEM ke AM-nya. Sama sudah. Oh, jadi banyak ilmu nih saya. Sama Ivan. Keren. Jadi gimana om? Ada tertarik om dengan Saya di sini? tertarik banget sih. Saya kebetulan sudah pakai Paku. Oh, iya. Tapi kebetulan bukan di mobil Innova saya, jadi saya nggak ceritain. Oh. Innova saya pakai pelek Jepangan yang lain. Oke. Kebetulan pakai di sedan sih, jadi saya tahu gimana Paku. Gitu. Oke, paling seperti itu aja teman-teman perbincangan kami dengan Innova Community.
Terima kasih. Bagi teman-teman yang tertarik dengan velg ini, velg di sini velgnya akan segera launching dalam waktu dekat ini dan bisa teman-teman dapatkan di dealer-dealer authorized-nya Pak Wheels ya teman-teman ya. Sekian, itu aja. Ya. Terima kasih Om. Terima kasih Om Ivan. Terima kasih, Sukses. Mas.